Sebenarnya gampang, proses pemeliharaannya itu sama aja dengan ayam biasa. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita senang dulu dengan hewannya itu. Kemudian kalau udah senang kan kita ngopeni atau memeliharanya itu juga dengan rasa cinta lah. Jadi di situ hewan akan memberikan keuntungan ke kita dalam bentuk anakan itu sendiri, yang mana bisa kita jual dan kita bisa jadikan keuntungan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Fadli dari Tangkisan Pos, RT 6 RW 3 Tangkisan Pos, Jogonalan, Klaten. Nah, saya di sini memiliki usaha yaitu ayam hias Jawa Tengah, yang mana berfokus pada unggas-unggas hias. Di antaranya ada burung merak, ayam pisen, American Silky, ayam Brahma, dan beberapa jenis ayam lainnya. Dulu awal-awal itu sebenarnya hobi, Mas. Jadi ketika pertama kuliah itu mengenal ayam hias itu kok lucu-lucu gitu kan. Nah, setelah itu saya coba untuk membeli Brahma. Saya coba beli Brahma anakan, kita pelihara. Nah, terus kemudian kita besarkan, terus kemudian berproduksi toh. Nah, itu untuk anakan-anakannya sendiri kita jual waktu itu per ekor itu sampai 200.000. Bagi kalangan mahasiswa kan itu sangat-sangat menguntungkan. Akhirnya kita teruskan, kita tambah populasi, kita ajukan beberapa program dan pendanaan dari kampus, dan alhamdulillah berkembang dan jadilah seperti ini. Awal dulu sebenarnya belajar dari teman, Mas. Jadi ketika pertama kuliah itu kenal sama sahabat, kemudian kita coba bisnis bareng di bidang ayam hias itu. Karena seneng, sama-sama seneng di ayam hias, kita kenal dari namanya Mas Dudin. Nah, beliau itu ngajarin saya terkait jenis-jenisnya, kemudian harga pasaran, terus kemudian cara penjualan, cara pengiriman, saya belajar dari Mas Dudin itu. Nah, dari situ terus lama-kelamaan saya bermain atau berusaha sendiri, dia juga berwirausaha sendiri. Alhasil kita punya usaha yang berbeda lah istilahnya, tapi dalam satu bidang di ayam hias itu sendiri. Waktu awal kenal ayam hias itu di tahun 2016, jadi tahun kedua kuliah saya kenal ayam hias, kemudian saya tertarik di situ, akhirnya mengembangkan. Dulu awal-awal kita punya Brahma, cuman Brahma aja fokusnya di situ karena memang masih istilahnya dompet mahasiswa lah gitu kan, masih uang saku dari beasiswa juga waktu itu. Nah, terus kemudian dengan proses penjualan yang semakin lancar, marketing yang semakin diketahui banyak pihak, dengan nama yang juga gampang diingat yaitu ayam hias Jawa Tengah, kita semakin lama semakin bertumbuh gitu. Dari yang tadinya ayam Brahma kita tambah ke ayam American Silky, kemudian ada ayam ekor panjang, tambah lagi ke ayam-ayam lokal seperti cemani, ayam hutan. Terus kemudian kita naik ke bangsa pisen. Waktu itu kita beli golden. Nah, setelah itu kita trading lah, kita besarkan, kita jual, kita besarkan, kita jual. Hasil untungnya itu kita sisihkan, kita untuk beli merak. Nah, untuk saat ini sendiri, dari yang dulu kita hanya bermain Brahma, alhamdulillah sekarang kita udah memiliki koleksi yang cukup banyak. Ada pisen-pisen yang dengan harga-harga puluhan juta, kemudian ada juga ayam ataupun burung merak ya, dengan harga yang relatif tinggi, yaitu sekitar 30 juta per pasang. Untuk tipsnya sendiri, sebenarnya gampang. Jadi untuk proses pemeliharaannya itu sama aja dengan ayam biasa. Jadi tips yang paling penting sebenarnya adalah kita senang dulu dengan hewan ataupun unggas yang akan kita pelihara. Misalnya teman-teman mau ternak ayam Brahma gitu. Gampangnya yang Brahma lah ya, yang ternaknya gampang, produktivitasnya tinggi, dan penjualannya juga relatif lancar lah gitu. Jadi kalau untuk yang pertama harus kita lakukan adalah kita senang dulu dengan hewannya itu. Kemudian kalau udah senang kan kita ngopeni atau memeliharanya itu juga dengan rasa cinta lah. Jadi di situ hewan akan memberikan keuntungan ke kita dalam bentuk anakan itu sendiri, yang mana bisa kita jual dan kita bisa jadikan keuntungan. Nah,
Untuk tips-tips pemeliharaan itu sebenarnya juga sama dengan ayam biasa, pakannya juga sama-sama fur. Kemudian untuk extra fooding bisa pakai jangkrik, ulat hongkong, sayur-sayuran juga ada daun kates atau pepaya, dan ya seperti kangkung dan lain-lain, kalau dicacah dia juga mau. Jadi untuk tips pemeliharaan relatif sama, dan untuk penanganan penyakit juga relatif sama. Yang paling penting adalah ketika teman-teman mau mulai di ayam hias ini, ya teman-teman harus senang dulu dengan unggas yang mau teman-teman pelihara. Jadi bisa berkembang dan kemudian teman-teman juga suka dengan perkembangan itu. Untuk proses pemasaran yang kami lakukan di Farm Ayam Hias Jawa Tengah, yang pertama adalah melalui media online. Jadi kita menggunakan media-media sosial seperti YouTube, kemudian Instagram, kemudian ada website, kemudian ada Facebook, WhatsApp, dan untuk marketplace kita juga ada Shopee. Dan untuk marketplace lain ada Tokopedia, dan namanya sama, semua kita menggunakan Ayam Hias Jawa Tengah. Jadi terfokus lah istilahnya gitu Mas. Jadi semua menggunakan nama yang sama dan tujuannya juga sama, ke Ayam Hias Jawa Tengah. Untuk memulai usaha ayam hias ini ya sebenarnya tergantung dari kemampuan teman-teman. Kalau saya sendiri dulu kan mulainya dari anakan Brahma, modalnya cuma 500.000. Kemudian dikembangkan, pas proses pengembangan itu juga kita tambahkan dengan modal lain, misal dari beasiswa, terus kita juga mengajukan program mahasiswa wirausaha dari UGM itu 5 juta. Jadi kalau mungkin di total dengan anggaran dari bantuan itu sekitar 10 jutaan. Tapi modal awal kita ada 500.000, di situ kita udah bisa jalan. Nah 5 juta bantuan dari UGM itu adalah untuk pengembangan usaha gitu. Jadi sebenarnya untuk memulai bisnis itu modalnya juga nggak harus besar gitu. Yang paling penting adalah niat kita dan konsisten kita untuk mulai bisnis itu. Kalau misalnya modal besar, kita rugi sekali terus kita nggak konsisten, ya percuma bisnisnya gitu. Akan berhenti juga dan ya jadinya nggak continue lah istilahnya gitu. Untuk proses penangkaran atau beternak merak sendiri, ada sih untuk ukuran kandangnya. Jadi untuk merak sendiri minimal 3x3, tapi di sini kita menggunakan ukuran 3,5 kali 6. Jadi semakin lebar dan semakin tinggi kandang yang kita gunakan, otomatis hewan akan merasa lebih nyaman. Jadi untuk proses kawin kemudian bertelur itu dia lebih nyaman, otomatis produktivitasnya juga semakin tinggi. Nah, yang kita harapkan dari proses beternak kan produktivitas tinggi, kemudian proses penjualan juga gampang, kemudian dari segi kesehatan hewan juga dia sehat dan nyaman untuk tinggal di kandang kita. Jadi kalau teman-teman mau melihara merak ya saya saran minimal 3x3 untuk kandangnya, lebih luas lebih bagus seperti itu. Untuk penjualan di Farm Ayam Hias Jawa Tengah kita alhamdulillah setiap bulan bisa menjual 100 ekor kurang lebih, baik itu jenis merak, kemudian jenis pisen, dan beberapa jenis ayam hias. Jadi untuk prospek pasarnya itu masih sangat luas, karena memang untuk kebutuhan ayam hias terkhusus itu burung-burung eksotis seperti merak, pisen itu masih sangat tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai ternak ayam hias saat ini juga belum terlambat dan peluang masih sangat besar. Nah, bagi teman-teman yang mau berwirausaha, jangan pernah takut untuk memulai, apalagi takut untuk gagal. Karena memang dalam setiap usaha pasti ada naik turunnya, tidak serta-merta harus untung-untung terus seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman mau mulai berwirausaha, niatnya dikumpulin dulu. Setelah niat terkumpul, kita eksekusi, kemudian kita coba konsisten di situ, dan wajib untuk konsisten di situ, baik dapat untung ataupun dapat rugi kita wajib konsisten. Dan di situ kita harus memiliki inovasi yang mana itu dapat meningkatkan berkembangnya usaha kita ke depannya, sehingga usaha teman-teman akan lebih maju dan tentunya diiringi dengan pendapatan teman-teman yang terus meningkat. Semoga lancar untuk niatan bisnisnya. Jadi dalam ternak ayam hias ini tentunya ada beberapa hambatan, diantaranya adalah ketika ternak dari teman-teman itu sakit. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman harus kenali dulu ternak itu sakitnya seperti apa. Misalnya
dia terkena bakteri, ciri-cirinya berak kapur atau berak hijau, itu teman-teman bisa obati dengan antibiotik. Nah, kalau misalnya untuk pencegahan terkena virus seperti AI atau virus flu burung, itu teman-teman bisa lakukan vaksinasi. Jadi kalau udah divaksin, insya Allah udah aman dari virus. Terus kemudian hambatan lain ketika kita melakukan pengiriman. Nah, ketika kita melakukan pengiriman itu kan biasanya kita menggunakan jasa kirim, baik itu dari pihak kereta api, travel ataupun bus atau bahkan pesawat kalau mau keluar pulau. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman mau meminimalisir resiko, teman-teman harus menggunakan packingan yang standar. Misal teman-teman bisa menggunakan keranjang buah, jangan menggunakan kardus karena kalau misalnya kehujanan itu biasanya lembek, kemudian bisa membahayakan ternak yang di dalamnya. Nah, terus selain keranjang buah bisa menggunakan triplek ataupun packingan-packingan yang lain yang standar atau sesuai dengan jasa kirimnya. Nah, bagi teman-teman yang mau order ayam hias di Farm Ayam Hias Jawa Tengah bisa melalui Instagram di @ayamhiasjawatengah atau Facebook di @ayamhiasjawatengah juga, ataupun WhatsApp di 0895 3399 80 697, dan bisa juga subscribe channel YouTube Ayam Hias Jawa Tengah.